Halo Kak Eren. Oh ini Kak Eren. Kak Eren ya tulisannya di sini dijadikan co-host dulu. Iya, Silakan Mas masih. Rahmat moderator. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Wabarakatuh. Yang terhormat Kepala dan Staf PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, narasumber yang kami hormati Ibu Airene Tuturmas, EDM, serta seluruh mahasiswa dan peserta yang saya hormati. Saya Rahmat Syarul Ramadan mendapat kehormatan untuk bertugas sebagai moderator dalam kuliah tamu hari ini. Untuk pendahuluan acara, kuliah tamu ini merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Program studi PGSD di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sesi akademik ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan praktik mengajar kita dalam pengembangan kompetensi berbahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar, baik secara lisan maupun tulisan. Merupakan kesempatan besar bagi kita untuk menyambut Ibu Airene Lutermas yang saat ini sedang menempuh studi magister di bidang Education, Leadership, and Policy Studies di Boston University, yang dikenal atas kiprahnya dalam pengembangan profesional guru. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama acara ini berlangsung. Agar kuliah tamu ini dapat berjalan dengan lancar, mohon perhatikan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, harap menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat Zoom. Pertanyaan akan dibacakan pada sesi tanya jawab di akhir acara. Yang terakhir, mohon gunakan bahasa yang sopan dan menjaga etika akademik sepanjang kegiatan. Sekarang, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan secara singkat narasumber kita yang terhormat. Ibu Airene Lutermas adalah mahasiswa magister di Boston University dan memiliki latar belakang profesional sebagai koordinator kurikulum serta pelatihan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Beliau merupakan pendiri TED Sphere Indonesia dan menjabat sebagai Chief Academic Officer di Generation Education. Fokus kerja beliau adalah pada pengembangan guru, strategi pembelajaran kontekstual, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Beliau telah mewakili Indonesia dalam berbagai webinar dan forum pelatihan internasional yang diselenggarakan oleh UNESCO dan National Geographic. Program-programnya telah memberi dampak pada lebih dari 1.000 pendidik bagi di daerah perkotaan dan perdesaan. Tanpa berpanjang kata,
kami silakan Ibu Irene Luturmas untuk menyampaikan presentasinya. Ya, Silakan. saya sambutan sebentar ya, Mas Rahmat. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di Indonesia selamat apa ya? Selamat pagi untuk eh, peserta ya mahasiswa PGZ Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Kak Eren di situ selamat apa? Selamat malam, Mas Taufik. Oke, selamat malam untuk Kak Eren di mana ya, Mbak? Boston ya, Di Boston, Boston, ya. Amerika. Kalau saya di sini selamat siang, jam 12 di Melbourne, Australia. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya hari ini kita bisa menikmati ya, bisa berkumpul dari 3 benua ya, Australia, Asia, dan Amerika. Dan di sini bisa hadir narasumber kita yang luar biasa, Kak Eren. Jadi saya sama Kak Eren itu kenal di PK ya, di PK kepanjangannya apa saya lupa. Persiapan keberangkatan ya, persiapan keberangkatan ya bulan Oktober tahun lalu sebelum kita berangkat ke negara tujuan masing-masing. Nah, jadi Kak Eren ini ada revisi sedikit nih, mungkin moderatornya tadi agak nervous ya, jadi ada salah-salah baca dikit. Ini acaranya talk show Kak, jadi casual aja, santai saja, talk show dan temanya lulusan PGSD Go Internasional, kenapa tidak? Nah, teman-teman ini bisa mungkin teman-teman sudah tahu ya, di sini Kak Eren itu background-nya itu PGSD, ternyata S1-nya PGSD, sama seperti kalian. Nah, dan mungkin sebagian atau sebagian besar dari kalian itu, bahkan saya dulu juga waktu S1 PGSD itu tidak tidak pernah berpikir apakah mungkin lulusan S1 PGSD bisa go internasional, bisa sampai ke Amerika Serikat seperti Kak Eren. Oh, ternyata ada nih buktinya, ada terpampang nyata ya di depan ini. Nah, oke, langsung sajalah kita bongkar ya rahasia Kak Eren dan cerita-cerita serunya Kak Eren kok bisa lulusan PGSD terus bisa terbang ke Amerika Serikat. Begitu. Uh, Sekali lagi terima kasih Kak Eren udah mau hadir dan sekarang silakan waktu saya berikan kepada Kak Eren. Oke, terima kasih Mas Taufik yang sudah memberikan sambutan dan juga memperkenalkan saya. Juga tadi untuk Mas Rahmat ya yang sudah memoderatori dan memperkenalkan saya sedikit. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat siang juga untuk Mas Taufik yang ada di Australia. Saya izin untuk share screen dulu, sebentar ya. Oke. Semoga. Oke, apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan? Oke, sip. Oke, sekali lagi rekan-rekan semua, saya panggilnya rekan-rekan saja ya, karena saya juga guru sekolah dasar dan teman-teman di sini akan segera em, untuk mengajar di sekolah dasar. Saya Eirene Luturmas, boleh dipanggil Eiren, Iren, Airin, terserah ya. Sekarang seperti yang sudah diperkenalkan, saya sedang berada di Boston untuk belajar dan saya senang sekali dikasih kesempatan untuk boleh sharing dengan teman-teman semua di sini. Topik ini buat saya pribadi sangat menarik buat saya ya, karena selama ini kalau ada reuni dengan teman-teman SD, SMP, SMA ditanya, kamu kerjanya apa sekarang? Saya akan bilang, oh saya ngajar di sekolah, sekolah dasar. Nah biasanya itu teman-teman, saya nggak tahu rekan-rekan di sini punya pengalaman yang sama atau tidak. Tapi kalau saya biasanya akan diberikan respon seperti, oh guru cuma guru SD berarti ya. Enak dong ngajar anak-anak, jagain anak-anak, lucu-lucu seharian gitu ya. Em, Pasti santai ngajarnya kan. Nah jadi saya dengan banyaknya pengalaman mendapat respon seperti itu, saya jadinya menangkap kalau paradigma masyarakat tentang
guru sekolah dasar itu ternyata masih sangat, sayangnya masih cukup kerdil gitu ya. Guru sekolah dasar itu dianggap hanya guru sekolah dasar. Oh, hanya jaga anak-anak. Oh, hanya ajar baca dan hitung gitu ya. Tapi ternyata nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Saya pengen dan saya berharap sekali setelah sesi ini setidaknya teman-teman semua yang akan jadi guru sekolah dasar di tempat ini, yang hadir di sesi hari ini, boleh semakin meningkat kepercayaan dirinya akan profesi yang teman-teman pilih ini. Nanti ketika terjun juga dalam masyarakat, em, kalaupun nanti penghargaan atau apresiasi yang didapati juga kurang seperti yang saya alami selama ini, teman-teman bisa tetap bertahan dan mungkin bahkan bisa tetap punya mimpi untuk profesi yang dijalani sebagai guru sekolah dasar ini bukan sekedar sebuah, oh hanya guru sekolah dasar, tapi teman-teman bisa berkarya dan karya rekan-rekan itu bisa bahkan berdampak bukan cuma di sekolah rekan-rekan, tapi ke masyarakat yang lebih luas, bahkan mungkin ke dunia gitu ya. Nah, itu mungkin mimpi yang terlalu besar, tapi nanti saya akan ceritakan sedikit apa yang saya alami, yang saya lakukan, yang gagal maupun yang sukses, dan semoga teman-teman juga bisa belajar dari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan nanti diketik langsung, tidak harus tunggu di akhir, siapa tahu lupa nanti ya. Boleh selama saya jelasin kalau ada pertanyaan, boleh tanya terkait materi, tanya terkait resources atau sumber yang saya punya yang teman-teman mungkin butuh gitu ya. Nanti bisa langsung diketikkan saja di kolom chat. Oke, untuk memulainya, karena kita bicara tentang guru PGSD yang go internasional gitu ya. Kalau teman-teman mendengarkan kalimat, oh guru yang sudah berkaprah di kancah internasional, atau guru yang sudah go internasional, apa 3 kata yang muncul di benak rekan-rekan semua? Di sini saya punya QR code, rekan-rekan boleh scan pakai HP, ataupun nanti saya kasih di kolom chat, ada link, nanti rekan-rekan bisa klik. Sebentar ya. Oke. Oke, barusan saya kirimkan di kolom chat, jadi teman-teman bisa klik, kemudian nanti ada 3 kolom kosong, masing-masing teman-teman isi 1 kata, apa yang muncul di benak rekan-rekan, mungkin nama orang kah, nama sosok guru yang sudah berkiprah di dunia internasional, guru SD yang rekan-rekan tahu, atau influencer yang rekan-rekan ikuti di sosial media, ada beberapa yang bahkan dari Indonesia juga ya. Atau mungkin perasaan rekan-rekan ketika mendengar berita, oh ini ada guru SD nih yang dia sudah tembus ke kancah internasional. Apa yang teman-teman rasakan ketika baca berita seperti itu? Atau mungkin rekan-rekan mau tulis, oh biasanya yang diberitakan sebagai guru-guru yang berkancah di internasional itu, apa sih yang biasanya mereka lakukan? Apakah mereka melakukan terobosan, menang kompetisi, apapun itu yang muncul di benak rekan-rekan, 3 kata tentang guru yang berkiprah di kancah internasional. Nah, rekan-rekan silakan tulis di Mentimeter itu. Saya coba buka linknya supaya nanti kita lihat teman-teman sudah menulis apa saja. Sudah ada 1 orang yang mengisi, terima kasih. Oke, sebentar ya, sambil rekan-rekan mengisi. Wis mantap nih, ketika tadi saya bilang influencer, langsung muncul namanya ya. Oke, bentar ya. Lah, nama saya yang muncul. Jangan saya ya rekan-rekannya, tapi boleh, nggak apa-apa. Ada Bu Galih, ini juga idola saya ya. Oke, di sini saya kasih waktu sebentar lagi untuk rekan-rekan boleh tulis. Keren banget, ada yang tulis saya Bu. Kita aminkan tekad dan niatannya ya untuk go internasional. Hebat, motivasi. Bambang Pamungkas. Oke, boleh. Dia go internasional. Mungkin jadi sosok yang menginspirasi buat teman-teman juga. Keren, hebat. Oke.
Jerome Pauline, saya suatu hari nanti, keren, panutan, hebat, pengaruh, wis mantap nih. Konten, perfect atau sempurna. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk partisipasinya. Ini baru beberapa yang mengisi, yang lain mungkin masih dalam perjalanan gitu ya untuk jawabannya direkam oleh Mentimeter. Nanti kita coba lihat kembali setelah beberapa saat. Nah, tapi tadi yang teman-teman sudah tulis, terima kasih banyak. Yang teman-teman sudah tulis tadi, pretty much akan saya bahas nanti ya di setelah saya membagikan sedikit perjalanan saya kepada rekan-rekan semua. Oke, jadi seperti yang sudah diperkenalkan tadi rekan-rekan, saat ini saya berada di Boston. Saya sedang belajar studi kepemimpinan pendidikan dan juga kebijakan pendidikan. Dan saat ini dalam beberapa bulan sebenarnya, dan beberapa bulan nanti akan memulai untuk melakukan internship atau magang di Center for International Development yang ada di universitas tetangga ya, bukan di kampus saya tapi di kampus tetangga yang jauh lebih keren. Dan nanti kalau sebenarnya cerita di balik ini sangat banyak, tapi nanti baru saya, kalau ada waktu baru kita bercerita gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat untuk beberapa postingan mungkin yang saya posting di sosial media ya ketika mengalami kejadian-kejadian ini, beberapa teman-teman itu kemudian merespon teman-teman saya di sosial media, wah keren banget ya, akhirnya sudah tembus internasional. Wah keren banget, sekarang sudah go global. Nah itu membuat saya senang pada awalnya, tapi kemudian saya berpikir lagi, apakah saya harus sampai ke Boston dulu, baru bisa disebut saya punya dampak secara global sebagai seorang guru sekolah dasar. Apakah ketika saya sudah bekerja di sebuah pusat riset yang ada istilah internasionalnya, baru disebut saya itu punya dampak kepada dunia secara global atau internasional. Nah, ternyata ada banyak hal yang saya pelajari, teman-teman, ketika merefleksikan hal ini, dan ini yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua, ya. Nah, ternyata ketika saya refleksi, pengaruh kita di bidang pendidikan, apalagi pendidikan sekolah dasar gitu ya, itu sudah mengglobal bahkan jauh sebelum kita mungkin punya kesempatan untuk belajar atau mengajar di negara lain. Ambil contoh saya, ya teman-teman ya, saya lahir di sebuah kota yang kecil di bagian timur Indonesia, di pulau dari Maluku gitu ya. Saya dari dalam keluarga adalah anak pertama yang bisa menempuh studi lanjut sampai saat ini. Dan itu karena keluarga kami adalah keluarga yang bukan keluarga yang dari suku terpandang atau punya latar belakang yang oke dan juga tidak punya kemampuan finansial yang baik. Dan selama saya tumbuh, saya melihat bahwa banyak hak-hak yang saya miliki, yang harusnya saya miliki sebagai seorang yang pekerja keras di sekolah khususnya, itu diambil dan diberikan kepada teman-teman saya yang berasal dari keluarga yang lebih terpandang atau yang punya kemampuan finansial yang lebih. Dan itu bikin saya sangat-sangat resah gitu ya. Jadi saya mencoba untuk terus-menerus melawan pengalaman-pengalaman yang tidak adil itu dengan belajar dengan semakin keras, semakin giat, hingga di titik di mana saya bertekad gitu ya. Kalau saya besar, saya pengen jadi guru biar hal-hal kayak gini ini tidak dirasakan lagi oleh orang lain. Saya pengen, dan kebanyakan pengalaman ini tuh terjadi ketika saya di sekolah dasar, waktu di SD. Jadi saya pengen, disitulah saya ada tekad untuk, saya harus jadi guru, dan saya nggak akan jadi guru yang seperti ini, karena diperlakukan secara tidak adil berdasarkan background sosial dan background ekonomi itu sangat memuakkan dan sangat bikin capek. Jadi saya pengen pengalaman seperti ini tidak lagi dialami oleh orang lain, anak-anak lain yang nanti akan datang setelah saya. Untuk itulah, saya akhirnya memutuskan untuk bersekolah di satu universitas yang ada di Tangerang.
Dan di sana rekan-rekan, bayangkan datang dari kota kecil, banyak hal-hal yang tidak adil, di mana pencapaian pendidikan itu semuanya ditentukan oleh seberapa banyak uang yang orang tua kamu punya dan kamu berasal dari keluarga yang terpandang atau tidak. Ketika saya berkuliah, saya dapat tempat magang di sekolah-sekolah yang bagus. Saya dapat kesempatan untuk menjadi mentor buat teman-teman calon guru juga dari negara-negara yang juga latar belakangnya sama, dari Kazakhstan, dari Nepal, dari Filipina. Dan saya melihat betapa, oh ternyata ada nih pengalaman pendidikan yang sangat-sangat beda dari apa yang saya alami dulu. Sangat mendukung, sangat adil, sangat merangkul semua orang dari terlepas dari apapun latar belakangnya. Dan sejak saat itu, rekan-rekan saya tuh jadi pengen gimana caranya pengalaman belajar seperti ini yang saya alami di universitas, baik ketika saya ada di dalam kelas, ketika saya mentoring calon-calon guru lain, ketika saya magang di sekolah-sekolah di bawah universitas tersebut, gimana caranya supaya pengalaman belajar ini juga dirasakan oleh adik-adik saya di kampung halaman di Maluku, di timur Indonesia. Karena kita sebenarnya butuh yang kayak gini, pengalaman belajar yang seperti ini. Tapi sayangnya selama saya hidup, sampai saya besar, sampai akhirnya keluar dari kota tersebut, sayangnya pengalaman seperti itu tidak pernah saya dapatkan atau saya alami. Ataupun saya lihat dari teman-teman atau anak-anak atau rekan-rekan lain yang ada di sekolah yang lain di kota yang sama dengan saya. Nah, dari situlah rekan-rekan, ketika saya selesai berkuliah, kemudian saya karena dapat beasiswa ditempatkan untuk mengajar di Makassar. Oh, Makassar belum tergolong bukan kampung halaman saya, tapi bolehlah dia ada di Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian tengah dan pretty much cukup representatif lah. Saya bisa mulai coba-coba ketika saya punya kelas sendiri, bagaimana ya caranya apa yang saya alami tadi di tempat kuliah selama 4 tahun saya berkuliah, itu bisa saya hadirkan juga pengalaman belajar yang sama di dalam kelas saya. Gimana terlepas dari anak-anak itu datang dari keluarga miskin kah, keluarga kaya kah, dia punya orang tua yang punya koneksi banyak kah dengan penguasa atau tidak punya koneksi sama sekali. Ketika dia hadir dalam kelas saya, mereka semua harus punya kesempatan yang sama supaya jadi anak-anak yang bisa dapat rasa percaya yang besar, bisa berhasil, dan punya kepercayaan diri terhadap diri masing-masing. Jadi saya otak-atik lah itu teman-teman, saya bacalah buku, cari di buku, kemudian cari di internet, apa sih strategi yang bisa dipakai supaya anak-anak kelas saya bisa mendapat pengalaman belajar kayak gitu. Dan saya coba ulang-ulang rekan-rekan, misalnya bulan ini saya mau fokus, oh pakai pendekatan ini, saya coba. Ini tanpa disuruh oleh kepala sekolah ya, dicoba. Oh, belum berhasil atau oh ini berhasil, coba lagi deh saya bikin yang lebih bagus atau saya bagikan kepada rekan guru lain supaya bisa juga dilakukan ke kelas mereka. Nah, jadi ketika dari pimpinan sekolah melihat, oh ini orang dia mau belajar, dia mau mencoba hal yang baru, mau mengevaluasi cara dia ngajar, dari situlah saya akhirnya dikasih kesempatan rekan-rekan oleh kepala sekolah saya. Oh, boleh deh kamu coba bagikan kepada teman-teman guru yang lain. Kita punya jadwal pelatihan guru tiap minggu. Nah, disitulah dikasih kesempatan, coba kamu bagikan strategi yang kamu pakai di kelas. Walaupun gagal, coba bagikan ke teman-teman guru yang lain, supaya mereka juga belajar. Dan dari situ, akhirnya saya mulai juga belajar untuk mendokumentasikan strategi yang saya pakai di kelas. Kalau teman-teman lihat sekarang mungkin banyak influencer ya, yang kalau di kelas itu merekam proses pembelajaran mereka, which is okay, tapi akan sangat lebih bagusnya ketika teman-teman bisa mendokumentasikan dengan lebih detail. Saya pakai strategi ini, langkah-langkahnya apa saja, gagal atau tidak, atau berhasil. Kalau gagal karena apa, kalau berhasil, kira-kira ada celah untuk meningkatkan strategi ini di bagian mana. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Dan saya tidak tahu kalau ternyata kebiasaan itu akan membawa saya jauh daripada apa yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya mikir, oh seumur hidup saya menikmati jadi guru sekolah dasar,
oke, saya akan ngajar sampai saya tua, sampai saya pensiun, saya akan jadi guru sekolah dasar, ngajar di kelas. Nggak ada tuh bayangan akan ngajar guru, akan mimpin sekolah, itu hal yang jauh dari bayangan gitu ya. Tapi yang saya tahu saat itu, oh saya suka otak-atik strategi di kelas, dan saya didukung juga oleh kepala sekolah ya. Oh coba dokumentasikan apa yang kamu coba di kelas, strateginya, dan evaluasinya seperti apa. Saya ambil foto, saya foto hasil kerja anak-anak, saya foto dari jauh proses belajar anak-anak gitu ya. Dan akhirnya ini adalah beberapa foto yang bisa saya bagikan kepada teman-teman karena sudah seizin murid-murid dan orang tua saat itu ya. Yang foto-foto lain tidak bisa dibagikan. Nah, tapi pretty much itu yang saya lakukan rekan-rekan waktu itu. Dan tanpa sepengetahuan saya, waktu itu terjadilah COVID. Dan ketika COVID terjadi, semua orang beralih kepada dunia virtual, mengajar secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini. Dan di saat itu, banyak teman-teman, rekan-rekan guru yang saya kenal, bahkan mantan-mantan guru saya, bukan mantan guru, iya, guru-guru yang dulu mengajar saya di SD, di SMP, di daerah di Maluku, beberapa itu kontak saya, aduh bagaimana ini caranya kita mengajar, strategi apa ya yang bisa dipakai untuk ngajar jarak jauh, atau kalau anak-anak ini susah untuk dijangkau, kehilangan motivasi, apa sih strateginya? Kami kebingungan karena baru pertama kali terjadi pandemi dan harus ngajar secara jarak jauh. Dan teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Saya membuka kembali catatan yang dulu saya punya, portfolio saya, strategi apa saja yang pernah saya pakai, bisa nggak ini dilakukan secara virtual? Bisa nggak ini dipakai saat pembelajaran di masa COVID? Dan akhirnya, karena saya punya beberapa strategi, dan ada beberapa teman-teman guru yang juga baik hati, mereka sudah pernah melakukan pengajaran jarak jauh sebelumnya, sebelum COVID terjadi. Mereka mau bantu saya untuk bagikan strategi mereka, dan disitulah akhirnya saya buat sebuah komunitas. Komunitas namanya Teach Inspire untuk kasih sumber-sumber ngajar, strategi ngajar, melatih teman-teman guru yang mungkin butuh strategi untuk mengajar saat pandemi. Jadi saya benar-benar buat pure saat itu, murni motivasinya adalah untuk bantu teman-teman guru saya dari Indonesia Timur untuk mereka itu nggak kelabakan dan tidak overwhelm atau tidak pusing sendiri tanpa ada bantuan. Setidaknya saya bisa tawarin ini strategi yang bisa dilakukan, nanti diadaptasi saja sesuai konteks sekolah. Dan ternyata itulah yang terjadi, dan komunitas yang saya bangun, pelatihan-pelatihan yang kita buat saat itu ternyata dilirik juga oleh teman-teman yang ada komunitas yang lebih besar. Waktu itu akhirnya diundang untuk membagikan apa yang kita kerjakan di komunitas saya itu kepada teman-teman di Ikatan Guru Indonesia. Waktu itu di wilayah Bogor kalau tidak salah. Kemudian karena beberapa pelatihan yang sudah berjalan dengan sukses itu, akhirnya dipercayakan juga untuk, oh boleh nggak mentoring teman-teman guru di bawah program karirmu, dari program sekolah cikal dan juga karirmu. Dan itu teman-teman gurunya ternyata bukan cuma dari Indonesia Timur yang menjadi fokus saya di awal. Ternyata, oh teman-teman guru, calon-calon guru dari berbagai tempat di Indonesia. Seperti itu. Jadi ternyata hal yang tadi saya lakukan, fokusnya mungkin hanya untuk ini, satu daerah tertentu, ternyata karena dilihat konsistensinya, itu membuka kesempatan yang lebih luas lagi. Akhirnya sekarang, apa yang selama ini saya kerjakan, baik di sekolah maupun lewat komunitas, oh bisa dibagikan kepada teman-teman yang jangkauannya lebih luas, yaitu ke seluruh Indonesia, gitu. Diwakili oleh beberapa teman yang mengikuti program-program yang tadi saya sebutkan. Dan ternyata juga apa yang kita kerjakan itu akhirnya dilirik, begitu ya. Karena secara konsisten dilakukan, saya berbagi benar-benar, udah bagi dengan free, dengan gratis, tidak ada bayar-membayar dan sebagainya, tapi benar-benar karena berangkat dari hati yang pengen bantu aja. Dan saya juga pengen belajar.
apa yang berhasil di konteks saya, kalau saya bagikan bisa nggak sih diaplikasikan oleh teman-teman guru dari daerah lain dengan konteks yang berbeda? Itu selalu membuat saya tertantang untuk belajar, makanya saya rajin untuk bagikan. Nah, ternyata ketika dilihat, oh, ini ada yang sering rajin bagikan untuk teman-teman di Indonesia, adalah kesempatan datanglah untuk membagikan praktek-praktek mengajar tersebut kepada teman-teman di Asia Tenggara. Jadi ada sekitar 50-an guru waktu itu yang ikut bootcamp secara virtual dan saya berkesempatan untuk mengajar mereka di salah satu topik. Bukan cuma saya sendiri, tapi ada beberapa orang juga, teman-teman hebat yang lain. Dan waktu itu juga cukup kaget ya, dari mana mereka tahu saya, karena saya jarang untuk posting TikTok, waktu itu tidak terlibat dengan TikTok. Instagram juga sangat private urusannya, tidak pernah posting-posting hal seperti ini, tetapi ternyata dari satu pengalaman kita berbagi, hal itu meluas teman-teman. Kita nggak pernah tahu ternyata sampai di telinga siapa, oh si ini pernah bagi strategi ini, si itu pernah bagi strategi itu. Nah, ketika ada orang yang butuh pelatih, mereka langsung tahu, oh saya mau pakai deh orang ini, kira-kira dia bisa nggak ngajar gitu ya. Dan itulah yang membuat saya akhirnya punya pengalaman untuk bisa bagikan pengalaman ngajar saya, hal-hal yang berhasil maupun yang tidak berhasil, bukan cuma kepada teman-teman Indonesia Timur, tetapi bukan juga hanya untuk teman-teman di Indonesia, tapi ada kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman dari Asia Tenggara. Nah, ini yang saya juga pengen, saya yakin rekan-rekan di sini ketika rekan-rekan juga terus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan profesionalitas, rajin untuk mendokumentasikan apa yang rekan-rekan kerjakan, rajin untuk berbagi. Suatu saat itu akan datang masanya teman-teman untuk em, setiap konsistensian yang teman-teman lakukan tadi akhirnya dapat audiens yang lebih besar gitu. Dan ketika saya tanya kepada penyelenggara, kenapa harus saya yang bawa sesi ini? Oh iya, karena kamu konsisten waktu itu membawakan tentang topik ini, tentang pembelajaran, bagaimana merancang pembelajaran berdasarkan hasil penilaian, dan sebagainya. Makanya mereka memberikan saya topik untuk bagaimana menganalisa pembelajaran dan merancang pembelajaran berdasarkan hasil analisa yang saya bawakan di bootcamp ini. Nah, seperti itu rekan-rekan. Dan ya, saya terus berjalan menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya hingga ternyata apa yang dikerjakan tadi bukan hanya dilirik oleh teman-teman di Asia Tenggara, tetapi yang dikerjakan saat COVID itu ketika kami membuat komunitas untuk saling membantu teman-teman guru khususnya yang dari Indonesia Timur supaya punya ide atau strategi mengajar. Ternyata itu dilirik juga oleh UNESCO, dilirik juga oleh OECD. Itu badan pendidikan, salah satu organisasi pendidikan yang melaksanakan tes PISA kalau teman-teman familiar. Nah, ini juga tanpa direncanakan, rekan-rekan tidak ada dalam rencana. Saya ingin jadi manusia yang go global, tidak ada di dalam rencana. Tapi dari konsistensi yang dibangun tadi, konsistensi untuk belajar, untuk mendokumentasikan, untuk berbagi, ternyata hal itu dilirik begitu ya. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bagikan apa yang dikerjakan saat COVID itu melalui komunitas saya eh, untuk dibagikan kepada rekan-rekan guru dari berbagai tempat di dunia melalui sesi yang waktu itu diadakan oleh UNESCO. Dan ketika sampai ke Boston juga, ya mungkin dilihat, wah keren ya bisa sekolah di luar negeri dan sebagainya. Tapi benar-benar itu adalah beban teman-teman. Dan sekarang yang saya lakukan di tiap tugas ataupun di tiap kesempatan networking, gimana caranya bisa bertemu dengan orang yang tepat untuk berkolaborasi supaya apa yang sudah dikerjakan dulu di Indonesia bisa semakin ditingkatkan. Kalau dulu saya training guru, gimana training guru itu bisa kita mendatangkan teman-teman atau ahli-ahli yang
Selama ini hanya dibaca aja bukunya gitu. Gimana bisa didatangkan langsung? Kan harus dibayar, harus ada koneksi. Nah, itu saya manfaatkan benar-benar ketika ada di Boston ini, ikut event, ikut masuk kelas, berkoneksi dengan dosen, berusaha supaya kolaborasi itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi rekan-rekan dari semua ini sebenarnya menjadi tadi saya senang sekali ketika teman-teman tulis, saya juga pengen jadi guru yang go internasional. Saya nggak pernah kebayang seorang guru sekolah dasar seperti saya yang dari daerah yang kecil gitu ya, yang ya tidak dipandang sebenarnya seringnya bisa dikasih kesempatan untuk sampai di level ini begitu. Nah, jadi ketika saya merefleksikan kembali, oh ternyata menjadi orang yang global itu bukan soal, oh saya harus ngajar di luar negeri atau saya harus studi di luar negeri dan sebagainya. Tetapi itu tentang postur kita, gimana kita dalam setiap apa yang kita kerjakan di kelas bersama murid-murid, ketika teman-teman rancang pembelajaran, ketika teman-teman berelasi dengan murid, selalu yang kita pikirkan itu gimana apa warisan yang ingin saya tinggalkan lewat pengajaran saya em, untuk membangun komunitas dunia ini yang lebih baik gitu. Dari situlah karena selalu mikirin hal itu muncullah ide-ide dan untuk berinovasi di kelas dan ide-ide itu yang kita dokumentasikan, kita bagikan dan akhirnya menjangkau ke audiens yang lebih luas. Global menjadi guru yang global atau go internasional itu juga sebenarnya buat saya itu lebih ke bagaimana kita memperkenalkan dunia kepada murid-murid dan mempersiapkan murid-murid kita untuk menghadapi dunia. Dan bagaimana kita juga berkolaborasi antar guru, antar sekolah, bahkan antar daerah untuk bisa memajukan pendidikan yang lebih baik. Karena itu yang saya lakukan teman-teman. Di pikiran saya cuman gimana kita saling bantu supaya ya sama-samalah pendidikan yang bagus tidak hanya ada di kota besar, tapi juga di daerah tempat saya berasal. Makanya segala inovasi-inovasi itu muncul, kolaborasi-kolaborasi itu bisa muncul gara-gara itu yang ada di pikiran. Nah, teman-teman juga jadi guru yang global, saya pribadi bukan berarti saya tahu semua hal dan tahu semua solusi terkait masalah pendidikan di dunia yang sangat kompleks ini. Tetapi mungkin dari sekian banyak area tentang pendidikan, mungkin ada satu atau dua yang sangat menarik buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman di sini yang sangat fokus dan sangat tertarik untuk otak-atik gimana yang meningkatkan kecintaan anak tentang dalam hal membaca bahasa Indonesia atau berbicara bahasa Indonesia. Bagaimana membantu anak-anak itu untuk lebih mencintai lingkungan. Atau mungkin teman-teman ada yang lebih passionate untuk mengajari anak-anak dengan kebutuhan yang spesial. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa kita pikirkan dan ditekuni oleh teman-teman. Teman-teman semakin menekuni apa yang teman-teman suka, pasti dengan sendirinya akan pengen untuk berinovasi, mendokumentasikan inovasi teman-teman, membagikan kepada orang lain, dan dengan demikianlah itu yang akan membawa teman-teman nanti kepada jangkauan yang lebih luas, di luar melampaui ruang kelas teman-teman masing-masing. Seperti yang tadi sudah saya bagikan sedikit tentang perjalanan saya. Jadi ketahuilah apa yang menjadi keresahan teman-teman, kenapa teman-teman mau jadi guru menjadi guru sekolah dasar, karena itu bukan suatu profesi yang mudah, tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketahuilah kenapa teman-teman pengen jadi guru sekolah dasar, dan bangunlah keahlian teman-teman. Kalau tadi yang mungkin passionnya lebih ke literasi, bangunlah kalian teman-teman di bidang tersebut, dan kemudian bagikan apa yang teman-teman sudah lakukan di kelas kepada orang lain. Dan ini bukan soal, oh saya pengen jadi orang pertama yang going global, atau saya pengen nama saya masuk di media, di surat kabar karena menjadi anak yang mewakili Indonesia di kancah dunia. Tapi buat saya pribadi bisa punya dampak yang besar, bahkan melebihi negara kita
ke negara-negara tetangga. Itu bukan soal membuat nama buat diri sendiri, tetapi bagaimana teman-teman punya motivasi untuk melayani anak-anak yang ada di kelas teman-teman semua, yang nanti teman-teman akan didik. Bagaimana mengusahakan pengalaman belajar yang terbaik, bagaimana mengusahakan supaya setiap kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi, bagaimana mengusahakan supaya terlepas dari apapun latar belakang keluarganya, setiap anak itu punya hak belajar, hak untuk sukses dalam belajar yang bisa teman-teman penuhi sebagai seorang guru yang eh, memimpin kelas. Nah, jadi buat saya rekan-rekan, apa yang bisa teman-teman lakukan setelah ini, benar-benar refleksikan apa yang menjadi passion rekan-rekan masing-masing. Apa isu dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar yang sangat menarik buat rekan-rekan atau sangat meresahkan rekan-rekan, gitu ya. Kemudian bangun keahlian, belajar, bikin inovasi, bikin program, bikin strategi dari hasil belajar tadi untuk sesuai konteks nanti yang akan teman-teman temui, dan kemudian serve atau gunakan hal-hal itu untuk inovasi-inovasi itu untuk melayani kebutuhan murid-murid. Join juga komunitas-komunitas dan kembangkan jejaringnya rekan-rekan, dokumentasikan apa yang rekan-rekan kerjakan di kelas, dan bagikan itu kepada orang lain. Satu hari mungkin mau post satu strategi yang rekan-rekan kerjakan, walaupun strategi itu gagal, it's okay. Bagikan kenapa menurut rekan-rekan strategi itu gagal, atau kalau strategi itu berhasil, dievaluasi apa yang membuat ini berhasil, atau bagaimana kita bisa improve ini supaya lebih baik lagi. Dan percayalah ketika teman-teman melakukan hal-hal ini dengan konsisten, em, tanpa teman-teman harus terlalu ambisius untuk saya harus go global, saya harus ada nama saya di dunia internasional ini. Karena sesungguhnya sangat banyak ahli-ahli, orang-orang keren di dunia ini. Jadi kalau kita memaksakan untuk nama saya harus ada ya di dunia internasional, nanti kita capek sendiri. Tapi ketika teman-teman konsisten, fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak-anak yang ada di kelas teman-teman, dan teman-teman terus berinovasi, terus belajar, tidak capek-capek dan tidak pelit-pelit untuk berbagi ilmu dengan orang lain, pasti saya sangat percaya itu karena saya mengalami, pasti akan ada masanya di mana teman-teman bisa melihat bahwa dampak yang dari pengajaran teman-teman menjangkau bukan hanya anak-anak di dalam kelas, bukan hanya komunitas lokal, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi juga mungkin bisa sampai melebihi itu. Mungkin juga bisa dipelajari dijadikan inspirasi oleh teman-teman dari negara lain. Jadi semoga sedikit yang bisa saya bagikan ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa mengencourage teman-teman. Jika nanti teman-teman pengen bertanya lebih lanjut atau mau kolaborasi, ada ide kolaborasinya, mumpung saya lagi di sini, ketika saya bisa konekin teman-teman dengan orang-orang yang saya tahu bisa membantu teman-teman untuk ide-ide inovasinya, saya akan sangat senang untuk melakukan itu. Feel free untuk kontak saya di salah satu dari media-media ini. Dan terima kasih banyak sudah mendengarkan celotehan saya yang cukup panjang ini. Saya excited mau lihat apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan atau tidak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada mungkin Mustafik atau kepada moderator. Terima kasih banyak. Ya, baik. Makasih Kak Erin udah membocorkan rahasianya dan kisah hidupnya yang luar biasa ya dari Maluku mana maaf tadi? Maluku Barat ya, Kak? Dari Maluku aja Mas Taufik, dari Maluku Ambon. aja. Maluku ya oke. Maluku ya. Dari Maluku kemudian ke Tangerang, Makassar dan akhirnya ke Amerika Serikat ya. Jadi step by step ya dari lokal ke nasional, Asia Tenggara dulu ya tadi Asia Tenggara, ASEAN dulu, kemudian baru global. Ya, silakan dari kawan-kawan mahasiswa atau di sini ya ada juga Bu Ika, barangkali ada pertanyaan. Oh ya, seperti biasa di
visiting lecture yang lain, ini ada hadiah ya untuk 2 penanya yang pakai mic, on mic ya. Jadi, dapat ilmu, dapat hadiah juga nanti. Silakan. Yang mau bertanya lewat chatbox juga silakan ditulis saja. Oke. Ya, langsung ditulis di chatbox atau kalau yang mau dapat hadiah, on mic ya. Sini, silakan. Mumpung ada Kak Iren nih, meluangkan waktunya. Sambil Silakan nunggu, teman-teman yang mau ya, ada pertanyaan bagaimana bisa. Mas Rahmat? Silakan teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Sertakan nama juga. Ini nobar ya, Mas Rahmat? Di ini, bersama-sama di kelas? Iya Pak, ini Oke. bersama-sama di kelas Yumnya. Oh iya, iya. Siap. Oke, ini siapa ini? Silakan, silakan bertanya. Mbak Naila Nuha Aziza, silakan. Tidak apa-apa, bebas mau bertanya apa saja. Silakan Mbak Naila. Mbak Naila Nuha Aziza. Sama satu lagi mungkin. Putranya mana ini kok tidak terlihat? Yang putra. Mas Muhammad Yoga, silakan. Ya, mumpung masih ada waktu ya, beberapa menit lagi. Mbak Naila Nuha Aziza, silakan. Dan Mas Muhammad Yoga. Mas Taufik, sore ini sepertinya ada Mbak atau Ibu Sesa Amalia yang raise hand. Oh, silakan. Pak Sesa Amalia. Kan. Sesa Amalia. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, saya Sesa Amelia dari semester 4. Tadi kan tentang global teaching itu sendiri. Nah, berapa penting sih kolaborasi antar lintas negara itu bagi mahasiswa calon guru seperti saya dalam membentuk wawasan global supaya bisa diterapkan dalam pembelajaran itu. Terima kasih, semoga dijawab. Terima kasih Mbak Sesa Amelia, pertanyaannya bagus sekali. Bukan hanya di mengajar, tapi di semua lini kehidupan. Teman-teman kalau punya kesempatan untuk berkolaborasi, itu banyak platformnya dan akan sangat membantu rekan-rekan untuk bisa mengembangkan kemampuan mengajarnya. Banyak dari yang saya lakukan di kelas, kalau saya berkaca dulu ketika saya jadi seorang murid, saya tidak punya banyak inspirasi untuk bagaimana strategi ngajar yang bisa membuat anak-anak itu aktif berpikir. Which is itu yang saya mau ciptakan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah, saya cari nih kira-kira kalau dari Indonesia yang saya tahu resource-nya masih kurang, dari tempat mana saya bisa dapat, dari negara mana saya bisa dapat resource itu gitu. Nah, karena waktu itu ada terhubung di LinkedIn, kalau teman-teman walaupun masih calon guru sudah mulai aktif di LinkedIn dan belajar dari orang-orang dari berbagai dunia. Waktu itu saya dapat inspirasi dan juga dikirimkan buku dan sumber-sumber ngajar dari Amerika yang kemudian saya translate dalam bahasa Indonesia untuk dipakai di kelas. Dan dapat ketika saya sudah lakukan itu,
saya bagikan kembali hasil implementasinya di sekolah, dan akhirnya dapat kesempatan untuk di-mentoring langsung oleh bapak-bapak yang membuat strategi tersebut. Jadi, kalau buat saya sangat penting sekali pertanyaan dari Mbak Sesa tadi, sangat penting kita bisa belajar antar negara, tapi harus hati-hati, tidak semua hal dari negara luar atau negara-negara maju itu adalah hal yang mungkin bermanfaat di kelas kita. Kadang-kadang, bukan kadang, tapi setiap kali kita mau adaptasi sesuatu hal yang baru, harus dipikirkan ini kira-kira cocok nggak, dibutuhkan nggak sama anak-anak saya, sesuai konteks lokal kita, cocok atau tidak gitu. Dan kadang-kadang harus banyak adaptasi yang dilakukan, tapi kolaborasi belajar dari teman-teman dari negara lain itu sangat-sangat membantu saya selama ini untuk meningkatkan kemampuan ngajar, strategi ngajar, bahkan cara berpikir tentang mengajar juga sangat diperkaya ketika kolaborasi dan belajar dari teman-teman negara lain. Semoga membantu menjawab Mbak Sesa Amelia, sorry. Baik, terima kasih Ibu. Berarti kolaborasi itu sangat penting, tapi juga kita harus bisa mengadaptasi sesuai dengan budaya lokal kita sendiri ya. Betul. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Ya, masih ada waktu, mungkin satu penanya lagi, silakan. Belum ada. Berarti mungkin pertanyaan terakhir dari saya deh, Kak Edwin. Atau Kak Rahmat, oh Mas Rahmat mau bertanya, saya saja deh, jadi penasaran. Kak, saya mau tanya ya, berarti sebagai lulusan PGSD, saya juga lulusan PGSD juga. Dulu, sekarang majornya itu kan education yang umum ya, Saya leadership fokus, kalau tidak salah tadi. iya, Ada leadership dan kesulitan policy. tidak Kak, untuk lulusan S1 PGSD kemudian S2-nya itu bukan primary education atau elementary education gitu? Oh iya, Nanti terima siapa kasih tahu nih pertanyaan. mahasiswa ini mau lanjut mengikuti KRN di S2 di majornya KRN itu, gimana? Iya, silahkan, karena kita sangat butuh banyak orang-orang yang sudah di lapangan, kayak nanti teman-teman akan ngajar di kelas, terjun langsung di lapangan, sangat-sangat dibutuhkan di dunia kebijakan dan leadership. Dan awal ada kesulitannya itu karena saya tidak terbiasa untuk menulis rekomendasi kebijakan, which is itu banyak tugas yang harus dikerjakan sekarang, bentuknya seperti itu. Tetapi lebih banyak keuntungannya karena sudah punya banyak pengalaman mengajar, berinteraksi langsung dengan murid, dengan orang tua murid, dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru di kelas. Maka ketika kita bahas kebijakan, saya punya banyak perspektif yang bisa dibagikan di kelas terkait apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena kadang-kadang kalau orang bahas kebijakan, kepemimpinan, dan itu langsung dari orang-orang yang mungkin punya background administrasi tapi tidak punya background ngajar, itu sangat terlalu luas dan terlalu tinggi bahasanya, sehingga ketika saya bisa kasih kontribusi, oh sebenarnya di lapangan selama ini yang terjadi seperti ini, itu ternyata sangat membantu untuk membuat kebijakan yang lebih, tugas-tugas rekomendasi kebijakan yang lebih masuk akal dan bisa diterima, bisa dilangsungkan di lapangan, di sekolah-sekolah. Jadi ada
ada kesulitannya sih, yaitu di bagian tugas-tugas yang secara format saya tidak familiar, tapi keuntungannya banyak karena sudah punya pengalaman ngajar, jadi tahu betul bagaimana kebijakan itu berpengaruh di lapangan. Jadi bisa kasih pandangan yang dibutuhkan ketika bikin rekomendasi kebijakan. Seperti itu, Mas Taufik. Siap, siap. Semoga Berarti menjawab. bisa ya walaupun dari Ya, sangat PhD. bisa. Oke, baik. Kasih Kak. Mungkin itu sudah. Mas Rahmat, Mas moderator, silakan. Baik, Pak. Karena kita udah di pengunjung acara, ini mau ditutup ya, Pak. Siap, siap, siap. Sudah. Hadirin sekalian, kita telah sampai pada penghujung kuliah tamu hari ini. Dari sesi ini kita belajar bahwa keterlibatan di tingkat global berawal dari kekuatan lokal. Sebagai calon pendidik kita harus dituntut untuk berinovasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi lintas batas tanpa melupakan akar budaya kita sendiri. Atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Airene Luturmas atas ilmu dan pengalamannya yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya yang aktif. Semoga materi hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mempersiapkan diri tidak hanya sebagai guru lokal, tetapi sebagai pendidik global. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.